Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari mahasiswa SIE Bakti Pembangunan, berdiri kami di sini ingin mempresentasikan tentang pengantar BPM. Kami terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama dengan Nia Agustin, Lolita Mawar, Rizka Ziorahmah, dan Sindur Julia Syaban. 1.1 Perkembangan pemikiran tentang manajemen proses bisnis. Menurut Rosing 2014 dan Hormon 2015 membagi evolusi proses ke dalam 4 fase. 1. Terkait pembagian kerja. 2. Mengenai di mana manusia dilibatkan dalam pengertian proses. 3 dan 4 Visualisasi dan digitalisasi proses di mana proses diimplementasikan dan untuk beberapa bagian dieksekusi dengan sistem dan teknologi informasi. 1.1.1 Tradisi teknis industri, simplifikasi kerja, dan pengendalian kualitas. Revolusi industri 1.0 adalah era yang sangat signifikan dalam peradaban manusia karena tenaga uap dan air digunakan untuk menggantikan pekerjaan manual dalam produksi. Awal tahun 1910-an terjadi revolusi industri kedua dengan ditemukannya tenaga listrik. Era ini juga terjadi perubahan besar dalam tradisi teknik industri yang dipelopori oleh Henry Ford dan Frederick W. Taylor Ford dan banyak wirausahawan di Eropa dan Amerika sebelumnya yang telah mencoba mendirikan perusahaan untuk membuat mobil dengan tangan. Namun pada tahun 1903 Ford membuat perusahaan yang ketiga, Ford Motor Company, dan mencoba cara baru untuk membuat mobil. Hal pertama yang dilakukan Ford adalah merancang mobil dengan kualitas tinggi, tidak terlalu mahal dan mudah dibuat. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan Ford, Taylor menerbitkan karyanya yang sangat dikenal yang berjudul Principles of Scientific Management dan akhirnya dikenal juga dengan Taylorism. Di awal tahun 1930-an, Alan H. Mogensen mengembangkan diagram proses yang merupakan versi lebih detail dan lengkap dari proses chart yang diusulkan oleh Gilbert untuk mendokumentasikan tiap pekerjaan. Di era 1980 sampai 1990-an, pengendalian dan manajemen kualitas memasuki fase baru yang dikenal dengan Total Quality Management atau TQM. Beberapa alat yang terkait dengan penerapan konsep TQM dalam organisasi antara lain: 1. House of Quality atau Quality Function Deployment atau QFD, 2. Teknik Taguchi, 3. Diagram Pareto, 4. Diagram proses, 5. Diagram Cause and Effect Analysis atau dikenal juga dengan Root Cause Analysis, 6. Statistical Process Control, 7. Cyclus Plan, 2. Check SCT atau PDCA, dan EFQM Excellent Model atau Business Excellence. Tradisi manajemen. Harmon mengatakan bahwa salah satu tokoh terpenting dalam tradisi manajemen setelah Perang Dunia II adalah Gary Hammerhumer. Mengembangkan metodologinya baik dari si Ungarisas sebagai sebuah sistem dan juga fokus pada bagaimana melatih, mengelola, dan memotivasi kinerja karyawan. Efektivitas operasional berarti melakukan aktivitas yang mirip dengan lebih baik daripada kompetitor. Pada dasarnya ini merupakan pendekatan best practice yang telah banyak didengungkan. Tantangan dalam menggunakan pendekatan ini adalah kompetitor pun berusaha menerapkan best practice sehingga menerapkan best practice tidak memberikan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Salah satu ide lain dalam tradisi manajemen adalah balance scorecard yang dikembangkan oleh Robert 8 Kaplan dan David P. Norton 1996. Kaplan dan Norton awalnya memulai dengan mengembangkan pendekatan pengukuran kinerja yang menekankan sebuah scorecard yang mempertimbangkan berbagai metrik kesuksesan yang berbeda. Tradisi teknologi informasi. Tradisi teknologi informasi yang disebutkan oleh Harmon terjadi pada fase ketiga evolusi. Proses yang diusulkan oleh Rosing dan juga revolusi industri 30 dan 1.0. Pada era ini terjadi pergerakan dari penelitian berbasis proses yang fokus pada buruh dan manusia ke arah penggabungan aspek-aspek teknologi informasi
dengan pemodelan proses. Selanjutnya pada tahun 1987, John Jackman, seorang pebisnis Amerika, konsultan TI dan pionir enterprise arsitektur, mempublikasikan kerangka kerja awalnya yang disebut A Framework for Information System Architecture pada sebuah artikel yang dipublikasikan di IBM System Journal. Hal yang paling terpenting dari sisi pengendalian proses adalah perubahan sikap para eksekutif bisnis. Setiap eksekutif pada saat ini menggunakan komputer dan terbiasa dengan cepatnya sebuah perangkat lunak mengubah apa yang bisa dilakukan. 1.2 Proses bisnis. Setelah memahami sejarah perkembangan pemikiran tentang proses, maka pada bagian ini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu proses bisnis. Sebelum meneruskan tentang manajemen proses bisnis, kemudian beberapa contoh proses bisnis standar juga akan dijabarkan untuk memberikan gambaran tentang proses bisnis. 1.2.1 Definisi proses bisnis. Menurut Rosing dan kawan-kawan pada tahun 2015, kata proses berasal dari kata Latin processus atau procession, yang dapat diartikan sebagai undakan dari sesuatu yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan demikian, sebuah proses adalah sekumpulan tugas atau aktivitas yang saling terkait dan diawal sebagai respon dari adian yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu untuk pelanggan dari proses. Sementara itu, Dumas dan kawan-kawan pada tahun 2013 mengatakan bahwa sebuah proses terdiri dari beberapa unsur, yaitu kejadian atau disebut juga events, dan aktivitas atau disebut juga activities. Yang kedua, poin keputusan, bisa disebut juga decision point. Yang ketiga, aktor, bisa disebut juga aktor. Yang keempat, hasil, yang sering disebut juga outcome. 1.2.2 Jenis proses bisnis. Menurut Hammer, terdapat 3 kelompok proses bisnis, yaitu poin pertama, proses core processes, yaitu proses yang menambah nilai bagi pelanggan eksternal sehingga penting bagi bisnis, yang meliputi transaksional proses, development proses. Poin kedua, proses pendukung atau enabling support proses, proses yang menciptakan nilai bagi pelanggan internal. Contohnya adalah memperkerjakan sampai memberhentikan karyawan, pengembangan sistem informasi, dan pelaporan keuangan. Yang poin ketiga, proses tata kelola, governing processes, proses manajemen yang memungkinkan sebuah organisasi berjalan, misalnya perencanaan strategis, manajemen risiko, dan manajemen kinerja. 1.3 Definisi Badan Perwakilan Mahasiswa dahulu. Definisi Dumas, La Rosa, dan kawan-kawan pada tahun 2013. Badan Perwakilan Mahasiswa adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk mengawasi bagaimana pekerjaan dilakukan di EUM, sebuah organisasi, untuk memastikan hasil yang konsisten dan untuk memanfaatkan kesempatan perbaikan. 1.3.1 Hal yang bukan Badan Perwakilan Mahasiswa. Yang pertama, Badan Perwakilan Mahasiswa bukan hanya mencakup otomasi proses, tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkan suatu proses. Yang kedua, Badan Perwakilan Mahasiswa adalah aktivitas untuk menemukan dan merancang proses terotomasi. Yang ketiga, Badan Perwakilan Mahasiswa bukanlah sebuah produk atau segmen pasar. Memang dewasa ini terdapat segmen pasar seputar produk yang mendukung Badan Perwakilan Mahasiswa atau produk bentuk pendidikan masuk sekolah, tetapi Badan Perwakilan Mahasiswa sendiri merupakan praktik. Yang keempat, sebuah aplikasi tidak melakukan Badan Perwakilan Mahasiswa. Aplikasi ini mungkin hasil kegiatan Badan Perwakilan Mahasiswa. Yang kelima, mengatakan bahwa perusahaan sedang melakukan Badan Perwakilan Mahasiswa hanyalah cara untuk mengatakan bahwa ada beberapa orang yang di perusahaan sedang melakukan Badan Perwakilan Mahasiswa. Dan yang terakhir, Badan Perwakilan Mahasiswa bukan segala sesuatu yang dapat meningkatkan bisnis. Prinsip BPM yang baik. Pertama, prinsip kesadaran konteks, yang berarti BPM harus sesuai dengan konteks organisasi dan tidak memaksakan satu pendekatan untuk semua. Kedua, prinsip kontinuitas menyatakan bahwa BPM harus menjadi praktik
tetap di perusahaan dan bukan proyek yang satu kali saja. Ketiga, prinsip pemberdayaan berarti bahwa BPM harus mengembangkan kemampuan individu dan organisasi dan tidak terbatas pada usaha untuk menyelesaikan satu masalah yang terlihat di permukaan saja. Keempat, prinsip lembaga menuntut agar BPM tertanam dalam struktur organisasi daripada sekedar menjadi tanggung jawab ad hoc. Kelima, prinsip tujuan berarti BPM harus berkontribusi dalam menciptakan nilai strategis. Keenam, prinsip kesederhanaan menarik perhatian pada fakta bahwa BPM harus ekonomis dan efisien dan organisasi tidak melakukan usaha-usaha yang berlebihan. Definisi BPM yang digunakan, Business Process Management atau BPM adalah disiplin yang melibatkan kombinasi pemodelan otomatis, pelaksanaan pengendalian, pengukuran, dan optimasi arus aktivitas bisnis dalam kombinasi yang sesuai untuk mendukung tujuan perusahaan, mencakup batasan organisasi dan sistem, dan melibatkan karyawan, pelanggan, dan mitra di dalam dan di luar batas perusahaan. Mengapa organisasi membutuhkan BPM? Salah satu alasan perusahaan dewasa ini membutuhkan BPM datang dari tokoh TI ternama sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates. Ia terkenal dengan ungkapan, aturan pertama dari setiap teknologi yang digunakan dalam bisnis adalah otomasi yang diterapkan pada operasi yang efisien akan memperbesar efisien. Aturan kedua adalah otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang tidak efisien akan memperbesar inefisiensi. Secara umum, manajemen proses tidak hanya membawa keuntungan operasional seperti konsisten biaya, kecepatan, kualitas, dan layanan yang berkontribusi pada biaya operasional, namun juga keuntungan strategis. Yang pertama, manajemen proses di satu sisi memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan yang cepat dengan lebih baik. Kedua, manajemen proses juga menjadi payung untuk berbagai inisiatif peningkatan kinerja, mulai dari globalisasi dan integrasi mengorganisasi sampai implementasi ERP dan e-business. Hal yang perlu dicatat di sini dan kasus lainnya adalah tercapainya secara bersamaan berbagai tujuan-tujuan yang tidak kompatibel, mengurangi persediaan misalnya sambil juga mengurangi kekurangan stok. Cara pandang organisasi tradisional melihat keduanya sebagai tujuan yang saling bertentangan dan harus dikorbankan satu dengan yang lain. Sementara perusahaan yang dikelola secara proses mengenali bahwa keduanya bisa ditingkatkan dengan membuat rancangan proses baru.